Hai semuanya, pernah nggak kita berhenti sejenak dan bertanya, di tengah dunia yang ribut, serba cepat, dan penuh tuntutan ini, sebenarnya apa sih nilai yang masih benar-benar kita pegang, bukan cuma kita ucapkan? Nilai yang harus kita pegang sering terdengar seperti kalimat besar, berat, dan filosofis, padahal sejatinya ia hidup di hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Dari cara kita bicara ke orang terdekat, cara kita mengambil keputusan, sampai cara kita memperlakukan diri sendiri ketika gagal. Nilai bukan slogan yang kita tempel di bio media sosial, bukan juga kalimat indah yang kita kutip lalu kita lupa setelahnya. Nilai adalah sesuatu yang diam-diam mengarahkan langkah kita, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Ia muncul saat kita dihadapkan pada pilihan sulit, ketika jalan pintas terlihat menggoda, atau saat kita bisa saja mengorbankan prinsip demi kenyamanan sesaat. Di titik-titik itulah nilai menunjukkan apakah ia benar-benar kita pegang atau hanya kita simpan sebagai hiasan. Banyak dari kita tumbuh di dunia yang mengajarkan hasil lebih penting daripada proses. Terlihat sukses lebih penting daripada hidup jujur. Dan terlihat kuat lebih penting daripada benar-benar sehat. Pelan-pelan tanpa sadar, kita mulai menyesuaikan diri. Kita belajar menekan suara hati, merasionalisasi kebohongan kecil, dan membenarkan tindakan yang sebenarnya tidak sejalan dengan apa yang dulu kita anggap benar. Bukan karena kita jahat, tapi karena kita ingin diterima, ingin aman, dan ingin bertahan. Masalahnya ketika nilai mulai dikompromikan terlalu sering, kita kehilangan arah tanpa sadar. Hidup tetap berjalan, rutinitas tetap padat, tapi ada rasa kosong yang sulit dijelaskan. Kita merasa capek tanpa tahu kenapa, gelisah tanpa sebab yang jelas, dan mudah marah pada hal-hal kecil. Itu bukan semata kelelahan fisik, tapi kelelahan batin karena hidup yang dijalani tidak lagi sejalan dengan nilai yang seharusnya kita pegang. Nilai sejatinya berfungsi seperti kompas. Ia tidak menjanjikan perjalanan yang mudah, tapi membantu kita tahu kemana harus melangkah. Tanpa kompas, kita mungkin bergerak cepat, tapi arah kita tidak jelas. Kita bisa terlihat sibuk, produktif, bahkan sukses di mata orang lain, namun merasa tersesat di dalam diri sendiri. Disinilah pentingnya kita berhenti sejenak, bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk jujur melihat ulang nilai apa yang sebenarnya penting bagi kita, bukan bagi ekspektasi orang lain. Banyak dari kita terlalu lama hidup dengan nilai pinjaman, nilai yang diwariskan tanpa pernah dipertanyakan, nilai yang diadopsi karena lingkungan, atau nilai yang dibentuk oleh ketakutan akan penolakan. Padahal, nilai yang benar-benar kuat adalah nilai yang kita pahami, kita pilih dengan sadar, dan kita jalani meski tidak selalu nyaman. Memegang nilai tidak berarti hidup tanpa kompromi sama sekali, tapi tahu batas mana yang tidak bisa dilanggar tanpa kehilangan diri sendiri. Nilai juga bukan sesuatu yang kaku dan mematikan empati. Justru nilai yang sehat membuat kita lebih manusiawi, lebih jujur pada diri sendiri, dan lebih bertanggung jawab atas pilihan kita. Ketika kita memegang nilai kejujuran misalnya, itu bukan berarti kita harus menyakiti orang lain dengan kata-kata kasar atas nama kejujuran, tapi kita berusaha tidak hidup dalam kepalsuan. Ketika kita memegang nilai tanggung jawab, itu bukan berarti kita memikul semua beban sendirian, tapi kita berani mengakui peran kita dalam setiap konsekuensi. Nilai yang kita pegang akan mempengaruhi cara kita mencintai, bekerja, berteman, dan bahkan cara kita gagal. Tanpa nilai, kegagalan terasa memalukan dan menghancurkan. Dengan nilai, kegagalan menjadi pelajaran yang menyakitkan tapi bermakna. Kita mungkin jatuh, tapi kita tahu kenapa kita jatuh dan untuk apa kita bangkit lagi. Dunia akan terus berubah, standar akan terus bergeser, dan tren akan datang silih berganti. Jika kita tidak punya nilai yang jelas, kita akan terus mengejar hal-hal yang bergerak, tanpa pernah benar-benar sampai. Kita lelah karena terus berlari, bukan karena tujuannya terlalu jauh, tapi karena arahnya tidak pernah kita tentukan sendiri. Nilai yang harus kita pegang juga berkaitan erat dengan keberanian untuk menjadi jujur, terutama pada diri sendiri. Banyak dari kita terbiasa berbohong kecil pada hati sendiri demi menjaga citra, demi menghindari konflik, atau demi terlihat baik-baik saja. Kita bilang kita baik-baik saja, padahal sedang hancur. Kita bilang kita tidak peduli, padahal sebenarnya kecewa. Dan kita bilang kita kuat, padahal sedang lelah. Kebohongan-kebohongan kecil ini, jika dibiarkan, lama-lama membentuk jarak antara siapa diri kita yang sebenarnya dan siapa diri kita yang kita tampilkan. Jarak inilah yang membuat hidup terasa berat, seolah kita sedang memainkan peran tanpa jeda.
Memegang nilai kejujuran bukan berarti membuka semua luka ke semua orang, tapi berani mengakui pada diri sendiri apa yang sebenarnya kita rasakan dan butuhkan. Kejujuran adalah fondasi dari nilai-nilai lain. Tanpa kejujuran, nilai hanya menjadi maskar. Kita bisa berbicara tentang integritas, empati, atau kesetiaan, tapi semuanya rapuh jika kita sendiri tidak jujur. Kejujuran juga menuntut keberanian, karena seringkali kebenaran tidak membuat kita terlihat baik. Ia bisa membuat kita harus mengakui kesalahan, kehilangan pembenaran, atau menghadapi konsekuensi yang tidak nyaman. Namun, justru disitulah kekuatannya. Hidup yang jujur mungkin terasa berat di awal, tapi ia lebih ringan dalam jangka panjang, karena kita tidak perlu terus mengingat kebohongan yang kita buat. Selain kejujuran, nilai lain yang sering terabaikan adalah tanggung jawab. Di dunia yang gemar menyalahkan keadaan, sistem, atau orang lain, mengambil tanggung jawab terasa seperti beban ekstra. Padahal tanggung jawab bukan tentang menyalahkan diri sendiri atas semua hal buruk, melainkan mengakui peran kita dalam hidup kita sendiri. Ketika kita berhenti menyalahkan dan mulai bertanya, apa yang bisa kita lakukan dari posisi kita sekarang, kita mengambil kembali kendali. Tanggung jawab memberi kita kekuatan untuk berubah, karena kita tidak lagi menunggu dunia menjadi ideal. Nilai ini mengajarkan kita bahwa meski kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi, kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita merespons. Dalam hubungan dengan orang lain, nilai tanggung jawab membuat kita lebih dewasa. Kita tidak mudah kabur ketika ada masalah, tidak mudah ghosting ketika tidak nyaman, dan tidak sekedar menyalahkan pasangan, teman, atau keluarga atas rasa tidak bahagia kita. Kita belajar berkomunikasi, meminta maaf ketika salah, dan memperbaiki ketika merusak. Nilai tanggung jawab juga berkaitan dengan batasan. Memegang nilai bukan berarti selalu berkata iya. Justru dengan nilai yang jelas, kita tahu kapan harus berkata tidak tanpa rasa bersalah yang berlebihan. Kita sadar bahwa menjaga diri bukan tindakan egois, melainkan bentuk penghormatan pada diri sendiri. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi baik berarti selalu mengalah, selalu mengerti, dan selalu tersedia. Padahal tanpa batasan, kebaikan berubah menjadi pengorbanan yang menyakitkan. Nilai yang sehat mengajarkan keseimbangan antara peduli pada orang lain dan menghargai diri sendiri. Ketika kita mulai hidup sesuai nilai, mungkin ada orang yang dikecewakan. Mungkin kita dianggap berubah, tidak sefleksibel dulu atau tidak semudah dimanfaatkan. Tapi perubahan itu adalah harga dari pertumbuhan. Lebih baik kehilangan persetujuan orang lain daripada kehilangan diri sendiri. Nilai bukan alat untuk menghakimi orang lain, melainkan panduan untuk menata hidup kita sendiri. Kita tidak bisa memaksa semua orang hidup sesuai nilai kita, tapi kita selalu bisa memilih untuk tidak mengkhianati nilai yang kita yakini. Di tengah dunia yang sering memberi penghargaan pada kepura-puraan, hidup dengan nilai adalah bentuk perlawanan yang tenang tapi kuat. Nilai yang harus kita pegang juga sangat berkaitan dengan cara kita memandang kesuksesan. Banyak dari kita diajarkan bahwa sukses adalah pencapaian, angka, jabatan, atau pengakuan. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi masalah muncul ketika semua itu menjadi satu-satunya ukuran. Kita mulai mengukur diri dari luar, bukan dari dalam. Kita merasa gagal hanya karena tertinggal, merasa tidak cukup hanya karena membandingkan diri dengan orang lain. Tanpa nilai yang jelas, kesuksesan menjadi lomba tanpa garis finish. Selalu ada orang yang lebih, selalu ada standar baru, dan selalu ada rasa kurang. Nilai membantu kita mendefinisikan ulang apa arti berhasil bagi hidup kita sendiri. Bagi sebagian orang, berhasil berarti hidup tenang, tidur nyenyak, dan bisa jujur pada diri sendiri. Bagi yang lain, berhasil berarti memberi dampak, membangun sesuatu yang bermakna, atau menjadi versi diri yang lebih baik dari kemarin. Ketika nilai menjadi dasar, kesuksesan tidak lagi sekedar tentang apa yang terlihat, tapi tentang keselarasan antara apa yang kita lakukan dan apa yang kita yakini. Nilai juga mempengaruhi cara kita memperlakukan orang lain di sepanjang perjalanan. Tanpa nilai, kita mudah menghalalkan segala cara, menginjak demi naik, dan melupakan empati demi target. Dengan nilai, kita sadar bahwa cara kita sampai sama pentingnya dengan tujuan kita. Kita mungkin bergerak lebih lambat, tapi kita melangkah dengan kepala tegak. Dalam jangka panjang, hidup dengan nilai membangun rasa hormat yang tidak bisa dibeli dengan pencapaian semata. Orang mungkin lupa apa yang kita raih, tapi mereka ingat bagaimana kita memperlakukan mereka. Nilai juga menjadi penopang ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Ketika impian runtuh, hubungan berakhir, atau usaha gagal,
nilai membantu kita tetap berdiri. Ia mengingatkan bahwa harga diri kita tidak ditentukan oleh satu kegagalan. Kita mungkin terluka, tapi kita tidak hancur. Nilai memberi makna pada penderitaan, bukan dengan memuliakannya, tapi dengan membantu kita belajar darinya. Kita belajar sabar, belajar rendah hati, dan belajar menerima keterbatasan. Di titik ini, nilai juga mengajarkan belas kasih, baik pada orang lain maupun pada diri sendiri. Banyak dari kita keras pada diri sendiri karena merasa harus selalu kuat, selalu benar, dan selalu maju. Padahal menjadi manusia berarti pernah ragu, pernah salah, dan pernah lelah. Nilai yang sehat tidak menuntut kesempurnaan, tapi kejujuran dan usaha. Kita boleh jatuh, asalkan kita tidak berhenti berusaha bangkit. Kita boleh istirahat, asalkan kita tidak menyerah pada keputusasaan. Dalam hubungan sosial, nilai belas kasih membuat kita lebih memahami bahwa setiap orang membawa lukanya masing-masing. Kita menjadi lebih sabar, tidak mudah menghakimi, dan lebih mau mendengarkan. Ini bukan berarti membenarkan perilaku yang menyakiti, tapi melihat manusia di balik kesalahan. Dunia sudah cukup keras, dan nilai yang kita pegang bisa menjadi alasan untuk tidak menambah kekerasan itu. Ketika kita hidup dengan nilai, kita tidak hanya membentuk hidup kita sendiri, tapi juga memberi contoh, meski tanpa ceramah. Orang mungkin tidak langsung mengikuti, tapi mereka melihat konsistensi. Dan konsistensi jauh lebih kuat daripada nasihat. Nilai yang dihidupi pelan-pelan menciptakan kepercayaan, baik dari orang lain maupun dari diri sendiri. Kita mulai percaya bahwa kita bisa diandalkan, bahwa kita tidak akan meninggalkan diri sendiri ketika keadaan sulit. Pada akhirnya, nilai yang harus kita pegang bukan tentang menjadi orang paling benar, paling suci, atau paling ideal. Nilai adalah tentang memilih untuk hidup dengan sadar, bukan sekedar bereaksi. Ia tentang keberanian untuk berkata, inilah yang penting bagi kita, meski dunia berkata sebaliknya. Nilai membantu kita menyaring kebisingan, menentukan prioritas, dan menjaga arah. Hidup tanpa nilai ibarat kapal tanpa kemudi, mudah terbawa arus, mudah terseret badai, dan mudah tersesat. Hidup dengan nilai bukan jaminan bebas masalah, tapi memberi pegangan ketika masalah datang. Kita tidak lagi panik berlebihan, karena kita tahu apa yang ingin kita jaga. Kita tidak mudah goyah oleh validasi, karena kita tahu apa yang kita yakini. Nilai juga membantu kita berdamai dengan kenyataan bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ketika kita mencoba menyenangkan semua pihak, yang paling sering kita korbankan adalah diri sendiri. Memegang nilai berarti menerima risiko tidak disukai, tidak dipahami, atau bahkan ditinggalkan. Tapi risiko itu sepadan dengan ketenangan batin yang didapat ketika kita tahu kita hidup selaras dengan hati nurani. Nilai yang kita pegang hari ini akan membentuk cerita hidup kita di masa depan. Bukan hanya tentang apa yang kita capai, tapi tentang siapa kita menjadi. Ketika kita menoleh ke belakang nanti, kita mungkin tidak mengingat semua detail, tapi kita akan merasakan apakah hidup kita dijalani dengan jujur atau penuh kepalsuan. Nilai membuat hidup terasa utuh, meski tidak sempurna. Ia mengikat potongan-potongan pengalaman menjadi satu narasi yang bermakna. Kita mungkin pernah jalan salah, tapi nilai membantu kita kembali. Kita mungkin pernah lemah, tapi nilai membantu kita berdiri. Kita mungkin pernah ragu, tapi nilai membantu kita memilih. Dalam dunia yang terus berubah, nilai adalah jangkar. Ia tidak membuat kita kaku, tapi membuat kita tidak hanyut. Ia memberi ruang untuk tumbuh tanpa kehilangan arah. Pada akhirnya, pertanyaan penting bukanlah apakah kita tahu nilai yang benar, tapi apakah kita berani hidup sesuai nilai yang kita yakini. Karena nilai sejati tidak diuji saat hidup mudah, tapi saat hidup menantang. Dan disitulah, ketika tidak ada yang bertepuk tangan, ketika tidak ada yang memuji, kita tahu apakah nilai itu benar-benar kita pegang atau hanya kita simpan sebagai kata-kata. Ada satu hal yang sering luput ketika kita bicara soal nilai, yaitu konsistensi dalam hal-hal kecil. Banyak dari kita merasa sudah memegang nilai tertentu, tapi hanya ketika situasinya besar dan dramatis. Padahal, nilai justru paling sering diuji dalam keputusan sepele yang berulang setiap hari. Cara kita menepati janji kecil, cara kita merespons pesan yang sebenarnya ingin kita abaikan, cara kita bersikap ketika tidak ada keuntungan langsung, disitulah nilai benar-benar hidup. Nilai tidak selalu hadir dalam momen heroik, tapi dalam kebiasaan yang mungkin terlihat biasa saja. Ketika kita memilih untuk tidak berbohong meski kebohongan itu terlihat aman,
Ketika kita memilih untuk menyelesaikan tanggung jawab meski tidak ada yang mengawasi, ketika kita memilih untuk bersikap adil meski kita bisa saja mengambil keuntungan, konsistensi ini memang tidak selalu menghasilkan pujian, bahkan seringkali tidak disadari orang lain. Tapi konsistensi membangun sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu kepercayaan pada diri sendiri. Kita tahu bahwa kita tidak mengkhianati diri kita sendiri demi kenyamanan sesaat, dan kepercayaan diri yang sejati lahir dari situ, bukan dari pengakuan luar, tapi dari keyakinan bahwa kita bisa diandalkan oleh diri kita sendiri. Banyak orang terlihat percaya diri, tapi rapuh di dalam, karena mereka tahu ada jarak antara apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan. Memegang nilai dengan konsisten menutup jarak itu. Nilai juga membantu kita menghadapi dilema moral yang tidak hitam putih. Hidup jarang memberi pilihan yang sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah. Seringkali kita dihadapkan pada pilihan sulit di mana setiap opsi membawa konsekuensi. Di titik ini, nilai bukan memberi jawaban instan, tapi memberi kerangka berpikir. Kita bertanya, pilihan mana yang paling sejalan dengan siapa kita ingin menjadi? Bukan pilihan mana yang paling cepat, paling aman, atau paling menguntungkan dalam jangka pendek. Nilai membantu kita mengambil keputusan yang bisa kita pertanggungjawabkan, bahkan ketika hasilnya tidak sempurna. Kita mungkin menyesal, tapi kita tidak malu. Kita mungkin sedih, tapi kita tidak merasa mengkhianati diri kita sendiri. Nilai juga berperan besar dalam cara kita menghadapi konflik. Tanpa nilai, konflik sering berubah menjadi ajang pembuktian ego. Kita ingin menang, ingin benar, ingin diakui. Dengan nilai, konflik bisa menjadi ruang belajar. Kita belajar mendengar, belajar memahami sudut pandang lain, dan belajar memilih kata-kata yang tidak melukai. Ini bukan berarti kita selalu mengalah, tapi kita memilih cara yang lebih dewasa. Nilai menghentikan kita dari reaksi impulsif yang sering kita sesali belakangan. Di dunia yang serba cepat dan emosional, nilai menjadi jeda yang menenangkan. Ia mengingatkan kita untuk tidak selalu bereaksi, tapi merespons. Dan perbedaan antara reaksi dan respons sering menentukan kualitas hubungan kita dengan orang lain. Nilai yang harus kita pegang juga berkaitan erat dengan cara kita memandang waktu dan energi. Banyak dari kita hidup seolah waktu tidak terbatas, sampai suatu hari kita menyadari betapa banyak energi yang terkuras untuk hal-hal yang sebenarnya tidak sejalan dengan nilai kita. Kita terlalu sering berkata iya pada hal-hal yang tidak penting, terlalu lama bertahan di situasi yang menguras, dan terlalu sedikit memberi ruang pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Tanpa nilai yang jelas, prioritas menjadi kabur. Semua terasa penting, semua terasa mendesak, dan akhirnya kita kelelahan. Nilai membantu kita memilih, bukan berdasarkan rasa takut ketinggalan, tapi berdasarkan apa yang memberi makna. Kita mulai sadar bahwa tidak semua kesempatan harus diambil, tidak semua ajakan harus dipenuhi, dan tidak semua konflik harus dimenangkan. Ada kekuatan besar dalam memilih untuk tidak terlibat pada hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai kita. Ini bukan bentuk ketidakpedulian, tapi bentuk kebijaksanaan. Kita menjaga energi untuk hal-hal yang benar-benar penting. Nilai juga mengajarkan kita tentang kesabaran di era instan. Kita hidup di zaman yang menuntut hasil cepat, perubahan instan, dan kepuasan segera. Tanpa nilai, kita mudah frustrasi ketika proses terasa lambat. Kita tergoda untuk mengambil jalan pintas meski itu berarti mengorbankan kualitas atau integritas. Nilai mengingatkan kita bahwa hal-hal yang bermakna sering membutuhkan waktu. Pertumbuhan, kepercayaan, kedewasaan dan kebijaksanaan tidak bisa dipercepat tanpa kehilangan maknanya. Kesabaran bukan berarti pasif, tapi tetap bergerak meski perlahan. Tetap setia pada proses meski tidak ada jaminan hasil. Ini memang tidak mudah, apalagi ketika orang lain terlihat melesat lebih cepat. Tapi nilai membantu kita tidak terjebak dalam perbandingan yang melelahkan. Kita sadar bahwa perjalanan setiap orang berbeda, dan kecepatan bukan satu-satunya ukuran. Dalam relasi, nilai juga menentukan apakah kita hadir dengan tulus atau sekedar formalitas. Tanpa nilai, hubungan mudah menjadi transaksional. Kita hadir ketika ada manfaat, menjauh ketika tidak ada. Dengan nilai, kita belajar tentang kesetiaan. Bukan dalam arti membenarkan semua hal, tapi tetap hadir dengan jujur. Kita berani berkata ketika ada yang tidak sehat, dan berani bertahan ketika ada yang layak diperjuangkan. Nilai membantu kita membedakan mana hubungan yang perlu diperbaiki dan mana yang perlu dilepaskan. Melepaskan bukan selalu berarti menyerah,
tapi mengakui bahwa tidak semua hal bisa kita selamatkan tanpa kehilangan diri sendiri. Nilai memberi kita izin untuk pergi tanpa harus membenci, dan untuk bertahan tanpa harus mengorbankan harga diri. Ini adalah kedewasaan yang lahir dari kejelasan nilai, bukan dari luka yang belum menyembuh. Ada juga nilai penting yang sering diremehkan, yaitu kerendahan hati. Di dunia yang gemar pamer pencapaian dan opini, rendah hati sering disalahartikan sebagai kelemahan. Padahal, rendah hati adalah kekuatan untuk mengakui bahwa kita tidak selalu tahu segalanya. Nilai ini membuka ruang untuk belajar, bertumbuh, dan mendengarkan. Tanpa kerendahan hati, kita mudah terjebak dalam pembenaran diri. Kita menolak masukan, defensif terhadap kritik, dan menutup diri dari perspektif lain. Kerendahan hati tidak membuat kita merendahkan diri, tapi menempatkan diri secara jujur. Kita tahu kelebihan kita, tapi juga sadar akan keterbatasan. Nilai ini membuat kita lebih lentur menghadapi perubahan, karena kita tidak terikat pada ego lama. Selain itu, nilai juga berhubungan dengan keberanian untuk memaafkan. Bukan karena orang lain selalu layak dimaafkan, tapi karena kita layak untuk tidak terus membawa beban amarah. Memaafkan tidak sama dengan melupakan atau membenarkan. Memaafkan adalah memilih untuk tidak membiarkan luka masa lalu mengendalikan hidup kita saat ini. Nilai ini membebaskan kita dari lingkaran kebencian yang melelahkan. Kita mungkin tidak bisa mengubah apa yang terjadi, tapi kita bisa memilih bagaimana kita melanjutkan hidup. Nilai memaafkan juga berlaku untuk diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam penyesalan, terus menghukum diri atas kesalahan lama. Padahal, tanpa memaafkan diri sendiri, kita sulit bergerak maju. Nilai membantu kita belajar dari kesalahan tanpa terjebak di dalamnya. Kita bertanggung jawab, tapi tidak menghancurkan diri. Nilai juga mengajarkan kita tentang makna cukup. Di tengah budaya yang selalu mendorong lebih banyak, lebih cepat, nilai cukup terasa asing. Kita jarang berhenti dan berkata, ini sudah cukup. Padahal, rasa cukup adalah sumber ketenangan. Bukan berarti berhenti bertumbuh, tapi tidak menjadikan kekurangan sebagai sumber penderitaan. Kita belajar bersyukur tanpa berhenti berusaha. Nilai cukup membantu kita menikmati proses, bukan hanya mengejar hasil. Kita bisa hadir sepenuhnya di momen saat ini, tanpa terus merasa tertinggal. Nilai ini membuat hidup terasa lebih ringan, karena kita tidak terus-menerus mengejar validasi eksternal. Kita mulai menghargai hal-hal sederhana yang sering terlewat, seperti waktu bersama orang terdekat, ketenangan pikiran, dan kesehatan batin. Semua itu tidak selalu terlihat spektakuler, tapi sangat menentukan kualitas hidup. Pada akhirnya, nilai yang harus kita pegang adalah nilai yang membantu kita tetap manusia di tengah dunia yang sering mendorong kita menjadi mesin. Nilai mengingatkan kita bahwa hidup bukan sekedar tentang produktivitas, tapi juga tentang makna. Bukan hanya tentang pencapaian, tapi juga tentang kehadiran. Kita boleh ambisius, tapi tidak kehilangan empati. Kita boleh mengejar mimpi, tapi tidak mengorbankan integritas. Nilai membantu kita menjaga keseimbangan antara menjadi dan memiliki. Ketika hidup terasa kacau, nilai menjadi titik pulang. Ia tidak menghapus masalah, tapi memberi arah. Kita mungkin tetap bingung, tetap takut, dan tetap ragu. Tapi kita tahu pijakan kita. Dan pijakan itu membuat kita tidak mudah runtuh. Nilai juga membantu kita menerima bahwa hidup tidak selalu adil. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita perbaiki, dan tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Tanpa nilai, ketidakadilan membuat kita sinis. Dengan nilai, kita bisa tetap memilih untuk bersikap baik tanpa menjadi naif. Kita bisa tetap berharap tanpa menutup mata pada realitas. Nilai memberi kita keteguhan untuk tetap menjadi diri kita sendiri, meski dunia tidak selalu ramah. Ketika kita memegang nilai, kita mungkin tidak selalu bahagia, tapi kita merasa utuh. Ada perbedaan besar antara bahagia dan utuh. Bahagia datang dan pergi, utuh memberi rasa damai yang lebih dalam. Dan damai itu tidak datang dari hidup yang sempurna, tapi dari hidup yang selaras. Selaras antara apa yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan. Pada akhirnya, nilai yang kita pegang hari ini adalah warisan yang kita tinggalkan, bukan hanya pada orang lain, tapi pada diri kita di masa depan. Suatu hari nanti, ketika kita berhenti sejenak dan melihat kembali perjalanan hidup, kita mungkin tidak bangga pada semua hasil, tapi kita bisa berkata dengan jujur, kita hidup dengan nilai. Dan itu, dalam dunia yang penuh kepalsuan, adalah keberanian yang tidak kecil. Jika kalian semua hari ini merasa lelah, bingung, atau kehilangan arah, mungkin bukan karena kalian kurang kuat, tapi karena kalian sedang jauh dari nilai yang seharusnya dipegang.
Dan kabar baiknya, kita selalu bisa kembali. Tidak perlu sempurna, tidak perlu dramatis. Cukup satu keputusan kecil yang jujur hari ini. Nilai yang harus kita pegang juga sering diuji ketika kita berada di titik terendah hidup, saat semangat menurun dan harapan terasa tipis. Di fase ini, banyak orang kehilangan arah bukan karena mereka tidak punya nilai, tetapi karena mereka lupa mengingatnya. Ketika hidup berjalan sesuai rencana, memegang nilai terasa mudah. Kita bisa bersikap sabar, jujur, dan bijak. Namun ketika rencana berantakan, ketika doa terasa belum terjawab, dan ketika usaha tidak membuahkan hasil, nilai terasa seperti beban. Kita tergoda untuk menyerah pada sinisme, berkata bahwa nilai hanyalah idealisme yang tidak realistis. Padahal justru di saat sulit, nilai menjadi pegangan paling nyata. Nilai membantu kita tetap berdiri meski lutut gemetar. Ia mengingatkan bahwa kita tidak perlu menjadi versi terbaik hari ini. Cukup menjadi versi yang tidak menyerah. Nilai juga mengajarkan kita untuk membedakan antara berhenti dan menyerah. Ada kalanya berhenti adalah pilihan sehat, bukan pengkhianatan pada nilai. Berhenti dari hal yang menyakiti, berhenti dari hubungan yang tidak lagi sehat, atau berhenti dari ambisi yang menggerus kemanusiaan kita. Nilai membantu kita berhenti dengan sadar, bukan lari karena takut. Banyak dari kita terlalu lama bertahan di tempat yang salah karena takut dianggap gagal. Padahal, bertahan tanpa nilai justru bentuk kegagalan yang paling sunyi. Nilai memberi kita keberanian untuk berkata, ini tidak lagi sejalan dengan siapa kita, dan itu cukup. Dalam kelelahan, nilai juga mengajarkan kita untuk istirahat tanpa rasa bersalah. Kita hidup di budaya yang memuja kesibukan, seolah lelah adalah tanda kehormatan. Tanpa nilai, kita memaksa diri terus berjalan meski tubuh dan pikiran sudah meminta berhenti. Dengan nilai, kita sadar bahwa menjaga diri adalah bagian dari tanggung jawab, bukan kemalasan. Istirahat bukan pengkhianatan pada mimpi, tapi cara agar mimpi tetap bisa dijalani. Nilai membantu kita mengenali batas manusiawi kita. Kita tidak harus selalu kuat, selalu produktif, atau selalu tersedia. Kita boleh rapuh, boleh bingung, dan boleh meminta bantuan. Nilai mengajarkan bahwa meminta bantuan bukan tanda lemah, tapi tanda sadar diri. Dalam dunia yang sering mengglorifikasi kemandirian ekstrim, nilai mengingatkan bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita tumbuh bersama, bukan sendirian. Dan mengakui kebutuhan akan orang lain adalah bentuk kejujuran yang dalam. Nilai yang harus kita pegang juga membentuk cara kita memandang perubahan. Hidup tidak pernah statis, dan kita pun berubah seiring waktu. Nilai bukan sesuatu yang membuat kita terjebak di masa lalu, tapi menjadi benang merah di tengah perubahan itu. Kita mungkin berganti peran, lingkungan, dan tujuan, tapi nilai membantu kita tetap mengenali diri sendiri. Tanpa nilai, perubahan terasa menakutkan karena kita kehilangan identitas. Dengan nilai, perubahan menjadi proses pembelajaran. Kita tidak lagi bertanya siapa kita sekarang, tapi siapa kita ingin tetap menjadi di kondisi apapun. Nilai membantu kita beradaptasi tanpa kehilangan arah. Kita bisa belajar hal baru, membuka perspektif, dan memperbaiki pandangan lama tanpa merasa terancam. Ini penting di dunia yang cepat berubah, di mana opini, standar, dan kebenaran terasa cair. Nilai menjadi jangkar yang membuat kita tidak mudah hanyut oleh opini mayoritas. Kita bisa mendengarkan tanpa harus ikut-ikutan. Kita bisa berubah pikiran tanpa merasa kalah. Nilai juga mengajarkan kita tentang kesetiaan pada proses, bukan hanya hasil. Banyak dari kita frustasi karena perubahan tidak terjadi secepat yang diharapkan. Kita ingin sembuh cepat, sukses cepat, dan tenang cepat. Tanpa nilai, penantian terasa menyiksa. Dengan nilai, penantian menjadi bagian dari perjalanan. Kita belajar hadir di proses, bukan sekedar menunggu akhir. Nilai membantu kita menghargai langkah kecil, kemajuan tipis, dan usaha yang tidak selalu terlihat. Kita berhenti meremehkan diri hanya karena belum sampai tujuan. Dalam relasi dengan perubahan, nilai juga membantu kita menerima kehilangan. Tidak semua hal yang kita miliki hari ini akan bertahan selamanya. Orang pergi, peran berubah, dan fase berakhir. Tanpa nilai, kehilangan terasa seperti kegagalan pribadi. Dengan nilai, kehilangan menjadi bagian dari hidup yang tidak selalu bisa kita kendalikan. Kita berduka, tapi tidak tenggelam. Kita sedih, tapi tidak kehilangan makna hidup. Nilai memberi kita ruang untuk merasakan tanpa harus merusak diri. Kita belajar melepaskan dengan hormat, bukan dengan kebencian. Dan dari situ,
kita membuka ruang untuk hal baru yang mungkin lebih selaras dengan nilai kita saat ini.